Pertama-tama kami akan mengucapkan turut ada di NTB, daerah NTT. Bima dan NTT. Pray for Adonara. 6. Iya. Yang terkena musibah yang begitu luar biasa. Dan insya Allah kita berharap nanti kita akan hadir di sana ya. Insya Allah, amin, amin. Insya Allah kita lagi kondisikan tim kemanusiaan kita. Ya, Bib. Tapi sebelum kita bahas itu, Anda tanya tadi tentang Ramadan, program apa yang akan kita siapkan? Dapur Umat atau bekerja sama dengan Akhina Taki. Dan tahun lalu kita hampir 34.000 box selama sebulan. Dengan pembagian di sahur kita khususkan buat tim medis. Mungkin ini akan menjadi ciri khas dari program Dapur Umat Hilal Merah Indonesia Persaudaraan Islam. Kita menghadirkan menu-menu yang spesial karena memang saat nanti puasa para tim dokter itu membutuhkan gizi ya yang tinggi dan protein yang tinggi ya, Bip ya. Insya Allah. Dan juga untuk tahun ini kita mengajak masyarakat siapapun yang ikut andil, silahkan. Dan tidak harus berupa dana. Kalau Anda punya beras, mau kirim beras kepada kita. Kalau Anda punya usaha ayam, Anda alungan sapinya, silahkan. Telur dan lain sebagainya. Bumbu-bumbu, nggak ada masalah. Apa yang mereka bisa? Apa yang mereka bisa, mereka mau andil, mereka ingin berbagi kepada para masyarakat untuk berbuka puasa. Karena memang puasa ini, di mana pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya dan mereka berlomba untuk berbuat kebaikan. Anda yang memberikan satu box makanan kepada mereka yang berbuka puasa, itu luar biasa ganjarannya. Hanya dengan 10.000 atau dengan beras-beras yang Anda berikan. Anda mau ngasih 1 liter, kami terima. Kurang lebih seperti itu, Bang Weng. Oke. Dan tahun kemarin pun kita ada program lain ya, termasuk pembagian hand sanitizer, baju hazmat, terus masker. Karena awal-awalnya COVID itu kan, iya, betul. Termasuk aerosol box tuh ya. Aerosol box persalinan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita berharap insya Allah, ya Allah, mudah-mudahan COVID berlalu dari negeri yang kita cintai ini. Amin, ya Allah. Amin. Dan masalah-masalah di negeri ini selesai. Selesaikan masalah ini secara permasalahan Indonesia ini dengan cara hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, dari hati ke hati. Karena memang kita lebih ngedebatin kemanusiaan tadi. Ya, karena Hilal Merah fokus dengan kemanusiaan. Beb, program lainnya selain Dapur Umat tadi. Iya. Pernah saya dengar itu ada program untuk anak yatim nih, membelikan baju baru untuk anak yatim. Iya. Gitu ya. Dan mereka memilih sendiri. Itu gimana sih, Bib, ceritanya? Tadinya seperti itu hampir terjadi program itu. Sebenarnya kita berharap ada keterbatasan, tidak seperti silaturahmi. Sekarang bukannya dilarang sama pemerintah, tapi dibatasi untuk kebaikan semuanya. Betul. Sebab kalau nggak ada kesadaran dari kita semua, harus lagi di rumah sakit, karena itu tanggung jawab mereka. Betul sekali. Apalagi dokter begitu banyak, sampai saat ini udah ratusan dokter yang meninggal ya dalam menangani COVID ini. Turut berduka juga kita. Ya, karena kita berhubungan selama ini dengan rumah sakit, jadi tahu betul kondisi-kondisi yang terjadi di dalam rumah sakit. Ya, niatnya kita ingin adakan baju buat saudara-saudara kayakan seperti umumnya orang, seperti umumnya waktu biasa, tapi minimal ada baju yang dipakai sama dia ya, menunjukkan dia datang bulan Ramadan, datang Idul Fitri. Insya Allah itu salah satu tujuan kita. Tadinya sebenarnya kita ada juga, jangan salah paham nih ya. Ada istilah dulu program sebenarnya nggak jalan nih, Bang Weng. Ketupat janda.
Nah, iya, dibilang iya, iya. ketupat janda tuh karena niatnya untuk dibagikan paket ketupat buat para janda tua. Pusikan untuk nyari dana, Dan nyari itu duit dan kondisi saat jelang Lebaran ya. jelang Lebaran kalau Lebaran. itu. Ya saya berharap Mudah-mudahan tahun ini jalan. nih, Beb. mudah-mudahan. Ya tinggal lihat tenaga. Jadi saya juga tidak bisa memaksakan karena kan sifatnya kita relawan. Betul, betul Iya. sekali. Nah, yang untuk program tadi baju yatim mungkin kalau misalnya dari kawan-kawan semua atau Ya. baju Oh silahkan, ya baju baru ya pastinya. Bilang oh kami ada daster cukup besar ya, berarti kita akan berikan kepada para janda. Mereka yang Lebaran punya. pakai Ya, ya prinsipnya bikin mereka senyum, bikin Oke. mereka senang. Di Hilal Merah Indonesia buka prinsipnya gini, buka mata, buka telinga, lihat, jangan sampai mereka sedih. Usahakan ketika mereka sedih bikin mereka ketawa. Ringankan beban mereka. Kita biar kita tebar kebaikan ini dengan tujuan apa? Rahmat Allah turun ke negeri yang kita cintai. Minimal nanti ke depan antara ulama dengan umara luar biasa. Itu harapannya. Kesejahteraan, keadilan, rasa cinta, rasa kasih sayang terus bersebar. Jadi Hilal Merah hanya fokus khusus kemanusiaan aja. Jadi harapannya rahmat dari Allah turun. Itu yang kita. dan NTB juga. Ya. Dan juga beberapa daerah lain ternyata kemarin juga sempat terjadi gempa. Gitu ya. Cuma memang berita-berita ini agak-agak telat. Ini punya program apa nih, Beb? Ya. Program yang utama dalam beberapa hari ini kita sudah koordinasi dengan beberapa ikhwan yang ada di NTB maupun di NTT. Di NTB misalnya dengan Ustadz Haikal, karena kita kan punya grup dan itu khusus membahas masalah kemanusiaan, termasuk di Kalimantan Selatan kemarin banjir hampir 2 bulan lebih. Alhamdulillah relawan kita dengan sampai saat ini masih berjalan, termasuk pembangunan rumah buat korban banjir dan lain sebagainya, termasuk pembagian sembako, Al-Quran, karena kemarin banyak banjir yang luar biasa, banjir yang cukup tinggi dan lama tergenang di Kalimantan Selatan. Nah, itu berjalan dengan baik dan alhamdulillah. Iya, dengan kurang lebihnya karena kita keterhakana rekening terblokir. Ya mau nggak mau kan kita berusaha dengan apa yang kita miliki. Betul. Tapi nggak ada masalah kalau emang pemblokiran bagi Anda satu yang lebih baik untuk mengecek, silahkan. Tapi kalau nggak ada masalah deh, Bib, karena ya alhamdulillah saya faktanya kita bisa bekerja sama dengan aparat polisi, dengan TNI, dengan pemerintah dan sebagainya. Kalau di lapangan kan kita sering banget kerja sama. Oh sangat sering dan lain sebagainya dan sangat baik. Dengan ormas lain juga kita semua, kerja sama. Iya. Gitu kan? Dan di Papua pun alhamdulillah kita dibantu sama gereja dalam misi kemanusiaan kita menyebarin waktu kalau tidak salah banjir di Sentani ya Pak? Iya benar. Ya, dengan perwakilan kita di sana sama Habib Idrus dengan Bunda Umi Eri, terus keluarga besar Al-Hamid Papua di sana, dan dibantu sama pendeta-pendeta di sana ya berjalan dan sampai saat ini pun hubungan baik ya. Ya. Dan di NTT seperti ini insya Allah CP kemanusiaan, udah nggak ada bahas lain kemanusiaan. Ya, kemanusiaan ya, beliau pemilik salah satu majelis di
NTT, NTT. di Waul Mustafa kalau tidak salah. Terus saya tadi udah bicara daerah dia daerah apa tuh? Saya Di lupa. Air Mata kalau salah. Iya di Yang Kupang, pokoknya Kupang, daerah Kupang Kupang ya. ya. Kupang tuh. Iya, ada nama apa? Ada nama yang agak Oh, susah yang tuh daerahnya. yang paling parah itu kan di Adonara itu, Bib. Andonara, iya Andonara Yang agak jembatannya iya betul sampai terputus. terputus. Iya kalau tidak salah ya. Ya prinsipnya kita melakukan yang sebaik mungkin dengan sesuai kemampuan kita dengan kemampuan saudara-saudara kita sana, dan kami berharap semua lembaga kemanusiaan fokus bantu saudara-saudara kita, dan kepada masyarakat dan rakyat Indonesia yang ingin membantu silakan bantu. Yang saya dengar dari saudara kita Nahdlatul Ulama ada yang turun, dari Muhammadiyah ada yang turun, Lazis dari PKS ada yang turun, dari Basnas saya lihat juga ada yang turun, ACT, Dompet Duafa, ACT, silahkan keluarkan harta benda Anda, berikan dengan kemampuan dengan keikhlasan Anda buat saudara-saudara kita baik di NTB maupun di Kupang, melalui siapapun. Ringankan beban mereka, bantu mereka. Mereka saudara kita sebangsa setanah air. Jadi nggak boleh kita diam, acuh tak acuh, karena mereka bagian dari kita, mereka bagian dari Indonesia. Saudara kita sebangsa setanah air, tidak lagi melihat di sana mayoritas agama apa, tidak ada, hilang itu semua. Betul. Bantu semaksimal mungkin. Insya Allah, ya mau bantu melalui kita pun boleh, melalui yang lain boleh. Yang penting bantu. Kalau mau bantu melalui Hilal Merah Indonesia, boleh silahkan. Boleh, ya, ada kita bekerja sama dengan Radio Rasil Silaturahmi. Juga di sana juga ada tim Mercy yang insya Allah mungkin saya yakin mereka biasa turun ke lapangan. Dan tadi kita bicara mereka antara ingin memberikan sembako, memberikan kebutuhan-kebutuhan kayak model lilin dan lain sebagainya karena mati lampu, atau mereka mungkin bikin pos dapur umum karena masak susah, dan juga di sana kayak model di daerah apa, tanah air atau apa dibilang itu, air mata. Air mata itu bukan hanya banjir, tapi ada angin puting beliung menghancurkan banyak rumah, atap-atap rumah, dan sungguh sedih dengarnya. Ternyata di sana banyak yang rumah-rumah saudara kita yang masih berupa bilik. Jadi begitu ada musibah di satu tempat, kita sedih bukan hanya musibahnya ternyata Bang Weng. Mau nangis tapi nggak bisa, nggak nangis perasaan kita mau nangis. Kayak model di Kalimantan Selatan misalnya. Begitu anak-anak turun setiap hari memperlihatkan kerja anak-anak dengan video, kita bicara dengan mereka, akhirnya kita lihat kok rumah-rumah mereka nih luar biasa. Indonesia yang kaya raya luar biasa, bisa seperti itu. Saya hanya mengingatkan kepada khususnya para pengusaha di daerah masing-masing, termasuk misalnya di Kalsel, Anda mendapatkan yang cukup luar biasa banyak, keluarkanlah buat warga setempat, bangunkan rumah-rumah mereka yang layak dan lain sebagainya. Itu harapan saya, karena pada akhirnya gini, Anda kumpulkan harta Anda, begitu di malam hari Anda tidur dan Anda tidak dikasih kesempatan untuk melek lagi, terus buat apa harta Anda gitu? Itu akan jadi pertanggungjawaban kalian gitu loh. Kalau Anda takut, atau bukan takut, kalau Anda
tidak bisa mencari orang yang tepat, silahkan cari orang yang bisa berbuat. Anda bisa bikin, Anda punya perusahaan, bikin di Klaten, di Pekalongan, Sinabung juga. Indramayu, Sinabung, Janda. Hari ini ada laporan, kemarin sore ada laporan Cianjur, sekian rumah terbakar. Di Sumedang banyak, kita alhamdulillah, bukan banyak, alhamdulillah bersyukur, dan semua berjalan. Iya, dengan keterbatasan dana, keterbatasan kondisi dan lain sebagainya, tetap berjalan gitu loh. Ya, saya rasa kalau Anda para pengusaha harusnya jauh bisa di atas kita. Harapan kita seperti itu. Harusnya demikian, Be. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, pokoknya prinsipnya begini, bukan untuk menyalahkan, mengingatkan. Mungkin kita ada kekurangan, silahkan Anda ingatkan kita, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan dia bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari negeri Indonesia, tapi Anda tidak memberikan, nggak boleh. Karena Anda kumpulkan harta Anda tidak bisa tahu kapan kematian itu datang kepada Anda. Pada hakikatnya kematian itu jelas gitu loh. Nyata. Betul. Anda udah harus mati. Saya tidak bisa perpanjang, saya tidak bisa kurangin. Saya nggak bisa, ya Allah tambahin dulu sejam aja, saya mau istighfar. Ya Allah, saya mau keluar. Apakah kita yakin mereka mampu menjalankannya? Pada akhirnya kita dituntut nanti, ini harta yang saya berikan, yang Allah berikan kepada kita, nanti ditimbang nih buat apa aja. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa hidup dengan bermewah-mewah, tapi di sisi lain ada orang hidup berhari-hari atau melihat rumahnya tergenang air berbulan-bulan. Kita berharap itulah, Bang Weng. Kita terus berbuat baik, harapan rahmat Allah turun. Rahmat Allah banyak. Amin. Termasuk menggerakkan hati-hati saudara kita, para pengusaha dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Bang Weng. Termasuk di Indramayu nih, Bang Weng. Kenapa, Bang Weng? Saya jadi bingung mau berkata apa-apa gitu ya, karena begitu banyak suku tanpa memandang agama mereka ternyata dibantu. Ini, dan bukan di Jakarta aja, ternyata di hampir semua daerah, termasuk sampai ke Irian atau ke Papua. Ini Hilal Merah Indonesia, persaudaraan Islam itu bergerak dengan kondisi yang saat ini terbatas. Tadi Habib Ali bilang bahwa ya secara jujur memang agak susah juga tadi, tapi ya tetap berjalan ya. Di sini memang Allah punya cara untuk membantu umat gitu ya. Oh, nah. Jadi Allah kalau dia mau membantu, Allah ingin menurunkan rahmatnya, kan kalau tidak salah dikatakan termasuk hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya Anda tidak bisa memberi hidayat kepada seseorang yang kau inginkan. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang berhak memberikan hidayah kepada seseorang, termasuk tergeraknya seseorang untuk melakukan kebaikan. Itu kan tidak semua orang punya duit, belum tentu dia punya kemauan membantu. Orang nggak punya duit, ternyata orang itu mau membantu. Nah, ini kan hanya Allah yang tahu. Dan itu kan menjadi pilihan. Dan untuk menjadi pilihan itu bukan hanya semata-mata dari Allah. Kita berusaha untuk menjadi orang pilihan. Minimal Allah akan melihat kita.
apa yang kita kerjakan, apa Iya. yang kita lakukan bersama umat. Ya, makanya saya selalu katakan kepada para relawan, jangan lupa Anda terus berdoa. Dan ini akan saya ulang-ulang dimanapun saya bicara. Kalau saya ingat saya akan ulang-ulang. Jangan lupa Anda berdoa kepada orang tua Anda. Karena biar gimana nih orang tua Anda korbankan tenaga Anda, pikiran Anda, materi Anda, bahkan sampai nyawa Anda. Kenapa saya katakan soalnya saya ngalamin jalan dengan para relawan dengan segala resiko dan luar biasa tantangannya. Iya, jadi terima kasihlah Anda terus kepada Allah, kepada orang tua Anda, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak. Termasuk kepada guru Anda, khususnya Al Habib Muhammad Rizik Syihab, karena beliau yang memotivasi kita, termasuk para ketua-ketua yang ada nih sekarang. Ya, Kabar beliau gimana, Bib? Sehat, Bib? alhamdulillah sehat. Semoga Allah memberikan kekuatan terus, Mudah-mudahan, ya. amin, amin. Karena beliau nih kemarin aja saya dikejar-kejar, tanyain Aifali itu, NTT udah turun belum? NTT udah turun belum? Beliau yang Iya. sedang berada di dalam, Iya, melalui pengacara, memikirkan melalui orang. masyarakat Iya. di sana, ya, Bib, ya. Iya, ditanya Masya Allah. NTT udah belum? NTT udah turun apa? Tapi ya bismillah, Iya, ya. dengan keterbatasan, Apalagi insya Allah. informasi juga terlambat gitu kan. Iya, ke kurang masyarakat. lebih seperti itu. Ya, prinsipnya saya yakin kalau Allah ridho masih dengan gerak kita, Allah akan mudahkan. Dan semua akan menggerakkan hatinya untuk membantu kita. Kurang lebih seperti itu, Bang Weng. Kayak model kemarin nih, Bang Weng, misalnya ada satu kejadian memprihatinkan di Indramayu. Ada satu keluarga tinggal di hutan. Kata dia dagang bensin musiman. Jadi kalau orang lagi bakar Ya rumahnya, Allah. ibunya kebakar, anaknya terbakar. Alhamdulillah puskesmas tempat bantu, peduli pengobatan. Ya tapi Minggu, Senin ternyata BPJS-nya nggak kepake dengan alasan bla 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 bla. Diputuskan untuk dibawa pulang. Tapi akhirnya Ya, dibawa alhamdulillah pulang, sampai akhirnya. bawa pulang karena orang ini nggak punya duit dan lain sebagainya. Tapi kita Disupport, jadi ya. waktu kita bawa ke rumah sakit mereka mau. Akhirnya melihat kondisi seperti itu, pembayaran mereka ketakutan. Sebenarnya kita mau backup tapi pihak keluarga udah merasa Give up apa dulu, ya, nggak paham lah bahasanya. Akhirnya dia pulang. Chinese yang baik juga sama saya, yang sering bikinin obat buat kita kalau buat orang-orang yang membutuhkan. Kita kirim obat dan alhamdulillah terus membaik. Dan sekarang lagi kita bukan rumah permanen. Emang dia nggak punya rumah, tapi alhamdulillah kepala desanya katanya udah mau bantu. Jadi kita insya Allah membackup di pemodalan buat dagang dia, anak ketujuh. Jadi hal-hal kayak begitulah terus kita lakukan, Bang Weng, selama ini. Bib, ini Ya. ada update ini ya. Kan kemarin Hilal Merah Indonesia itu mengenai pasien yang di Tangerang Selatan, Ibu apa Siwen kalau nggak salah. Bu Siwa, Iya, Siwen itu bagaimana, Bib? Karena iya beliau yang kena seorang kanker. janda, iya beliau seorang janda, punya anak satu, dulunya seorang tenaga kerja TKW. Ternyata waktu di sana dia mengalami sakit, diperiksa, akhirnya kanker di payudara.
Kita juga nggak tahu, kita tahunya setelah dia udah tinggal di Tangerang di tempat permukiman apa namanya, Pemulung itu pemulung ya. ya. Pemulung ya. Ya saya dengar kabar sih perkembangannya juga agak sedikit memprihatinkan. Ya sampai saat ini masih kita pantau, ada satu lembaga kemanusiaan juga, Ibu Ina atau siapa tuh, Masya Allah, luar biasa. Ternyata itu Bang Weng, relawannya luar biasa. ya relawan. Relawan Jadi luar biasa. kita kadang masih bisa tidur dengan nyenyak. Bu Ina di malam hari bawa Ibu Siwon dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain hanya karena ini nggak bisa terima, ini urusan. Orang masuk rumah sakit bisa dibantu-bantu. Ya tapi saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, nanti kita berhadapan dengan rumah sakit, dia bilang ya begitu deh Bang Weng, keuangan dan lain sebagainya. Tetap membantu ya, Bib, ya kita bantu sampai saat ini, kita pantau, kita kasih laporan, tapi kemarin saya dengar tangannya juga membengkak. Tentu termasuk ada titipan zakat buat dia, buat pegangan dia, buat hari-hari dia. Kurang lebih begitu Bang Weng. Dan program yang urgent saat ini sedang terjadi di NTT ya, Pray for Adonara juga yang di NTB. Nah ternyata banyak sekali program kemanusiaan dari Hilal Merah Indonesia ini yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Dan untuk Ramadan nanti tadi sudah dijelaskan bahwa dapur umat untuk para tim medis juga yang di rumah sakit juga duafa itu akan disiapkan partisipasi dalam bentuk dana. Nah ini bisa disalurkan ya, ini ada rekening PT Silaturahim Visual Mandiri, ini bekerja sama dengan Radio Rasil iya. Ya. 740 AM di Cibubur Cimanggis ya. Oke. Nomor rekeningnya adalah 709 1 2 002 028. Saya ulangi lagi, 709 KI Syariah dengan kode bank 111. Ya, jadi rekeningnya melalui PT Silaturahim Visual Mandiri dalam program kemanusiaan Hilal Merah Indonesia Persaudaraan Islam. Oke, sampai di sini Habib ya. Terima kasih waktunya. Oh iya. Ada lagi? Ada satu. Masih program berjalan kaki palsu. Ya. Kelupaan. Iya, dan ini berjalan, kita lagi cetak 6 kaki palsu yang insya Allah kita akan bagikan. Kemana tuh Bib? Biasa Bib? Ada berbagai daerah, ada di Jawa, ada di... Ini berarti bantuan di luar kebencanaan ya Bib ya tentunya. Ya, iya. Dan yang juga saya berterima kasih kepada seluruh simpatisan, donatur, ikhwan, akhwat dimanapun berada, yang terus sama ini, yang ikut andil baik berupa doa dan materinya. Semoga Allah memberi balasan sebaik-baik balasan. Dan atas apa yang semua kita bicarakan di sini bukan untuk memojokkan atau mendiskriminasi, dipojokkan apa bahasanya? Ya tidaklah, kita hanya murni kemanusiaan, ya, bukan untuk nilai ini begini, ini begitu. Wah lihat ini nggak ada urusan, janganlah. Ya, ayo coba gerakin, kita hanya fokus kemanusiaan, kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum kita akhiri, sebenarnya kita
mesti juga bicara sama Bang Taki nih. Iya, benar. Bang Barusan tadi Taki ini ujung tombak kita bagian masak bagian dapur umat. dapur umat karena Chef Taki. iya karena Ya, kemarin Chef waktu Taki. banjir di Jakarta Kerawang kita masak sehari 1000 box Sehari itu ya. sehari ya. ya. Ini kepala dapurnya mana Mister Taki? Nanti kita panggil lah. Ini dia. Wah, ini dia nih. Bang Taki sehat. Iya, jadi Bang Oeng ngobrol sama Bang Taki aja nih. Ya. Apa kabar Bang Taki? Duduk sini. Lagi masak ya? Kita ngobrol ya. Habib Ali, terima kasih banyak waktunya. Minta maaf kepada seluruh pemirsa, jazakumullah khair. Jangan lupa doanya biar Allah mudahkan, Allah lancarkan semua misi kemanusiaan. Dan juga silahkan laporkan, kita ada apa namanya web ya, Ada web. laporan apapun yang terjadi di daerah antum, misalnya perbaikan rumah yang dibutuhkan buat janda, tua, lansia, atau pengobatan yang tidak terbackup dengan BPJS, atau apapun lah yang sifatnya kemanusiaan termasuk kaki palsu, apa yang bisa kita bantu silahkan Anda lapor, insya Allah kita lakukan dengan kemampuan kita. Kurang lebihnya itu, saya undur diri, silahkan Anda teruskan dengan saya punya saudara. Terima kasih nih Taki. waktunya. Iya, yang luar biasa selama ini Iya, bantu Bib. kita tahunan nih udah. Semoga Allah. Ini ada amanat dari orang tuanya dia. Apa amanatnya biar dia yang katakan. Oke, nanti ya. Sekian beliau dari saya. akan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taki, udah pasang belum? Udah bisa pasang ya. Tapi tinggal nempelin kepala aja, gitu doang. Dah ya. Ya Bang. Nah, Assalamualaikum Bang Taki. Waalaikumsalam Bang. Gimana kabar antum? Sehat? Sehat Bang. Tadi di dapur ya. Iya Bang. Ana ngobrol sama Habib Ali, antum itu masak. Berarti Iya. ini apa namanya tadi penasaran lagi masak apa gitu hari ini. Iya. Nah, nih Bang Taki berkaitan dengan program Ramadan. Tahun lalu kita udah bikin nih, itu sekitar 34.000 box ya kalau nggak salah ya. Udah Bang Taki buatkan. Nah, tahun ini kita akan ada lagi. Ya, nih kira-kira siap nggak sih Bang Taki? Insya Allah siap Bang. Insya Allah siap. Siap ya? Siap Insya Allah. Buat sahur, buat buka, Insya Allah siap. siap. Iya. Oke. Menunya apa nih yang akan disajikan sama Taki untuk tahun ini? Insya Allah nasi kebuli. Oh sama tahun lalu ya? Nasi kebuli, nasi mandi, nasi hijau, nasi tomat gitu. Bang. Asik. Insya Allah. Pokoknya tim antum udah siap. Berapa orang Bang Taki nanti yang kira-kira diterjunkan ya? Karena tim antum kan mesti bagi-bagi tugas nih. Iya. Insya Allah 15 orang Bang. 15 orang. Iya Bang. 15 orang cukup ya kira-kira ya. Iya, insya Allah Pokoknya cukup. karena kan itu mereka puasa juga, terus mereka juga pasti nggak bakal tidur yang untuk ngasihkan program malam itu Iya, yang buat sahur sahur. untuk tim medis. Itu Bang Taki, dapurnya nanti di mana nih rencana nih Insya tahun Allah. ini? Tahun ini ya? kita di Jakarta. Di Jakarta ya, Iya, di sudah atas lebih sini. lebih Insya Allah. enak lagi, Lebih dekat gitu. Yang pasti
bikin deg-degan. Gitu. Aduh, kirain ada menu baru gitu Bang Taki ya. Insya Allah ntar kita pikirkan, insya Allah ketemu, insya Allah menu baru. Gitu. Iya ya, karena umat menanti nih dari Insya Allah. dapur umat Hilar Merah Indonesia dengan Taki Kebuli. Insya Allah ntar kita Ya. cari, insya Allah. Nih Gitu. sahabat kemanusiaan semua, ini namanya Chef Taki, beliau spesial untuk nasi-nasi Arabian. Kalau udah soal nasi kebuli, nasi biryani, hapsat, Iya. terus nasi tomat, segala Nasi macam lah yang mid east ya, makan-makanan Timur Tengah. Ini udah menjadi sajiannya beliau nih. Luar biasa ya. Dan biasanya sehari itu bisa sampai berapa ribu ya kalau lagi ada acara-acara majelis ya, Bang Taki. Insya Allah nyampe 10.000. Kalau ada majelis ya. 10.000, ya. Insya Allah. Sih, banyak juga ternyata. Iya. Oke, intinya udah siap ya. Insya Allah, insya Allah, Oke, insya Allah. apa yang mau antum sampaikan untuk para umat? Dia gimana? Iya, doain aja biar tim dapur sehat semua, begitu. Oke. Biar bisa laksanain tugasnya dengan baik, gitu. Ya. Hmm. Oke, pokoknya beliau minta didoakan supaya tim dapur Taki ini diberikan kesehatan karena tugasnya cukup berat saat bulan Iya. puasa nanti. Hmm. Oke, Bang Taki, Iya. terima kasih banyak ya bahwa antum udah siap untuk membantu Hilal Merah Indonesia dalam program dapur umat tadi. Ya. Ini lupa sama saya. Amanat. Ini lupa. Ini dulu, dulu. Ayo ingat dulu ya. Ayo udah. Selama antum ingin, nah, Ana cuma sampaikan ya bahwa kepada umat Islam dan masyarakat yang ingin membantu, sekali lagi kami membuka kesempatan buat semuanya berbagi di bulan Ramadan, berbagi di bulan yang sangat penuh berkah ini ya. Gimana, udah ingat belum amanat ya? Oh, paling amat apa namanya? Amanat, amat. Iya. Berbuat baik, membantu orang-orang yang susah, begitu Bang Oeng. Raih kesempatan selagi ada, begitu. Lagi ada umur. Yes, lagi ada umur, lagi ada kesempatan Sama kita juga. bantu, insya Allah. Kadang ada umur kalau nggak ada kesempatan berbuat baik. Nggak ada. Tapi emang kesempatan harus diciptakan berarti Iya. kalau untuk berbuat baik. Iya, isi dari hati udah. Harus dari Udah hati. dari hati gitu. Kalau nggak ada niat, nggak ada hati gitu, bisa Oke. juga begitu. Itu amanat dari siapa Bang Taki? Dari orang tua sama orang guru ada yang bilang gitu. Orang tua dan guru. Insya Salam Allah. ya buat Insya Allah. beliau. Gitu. Gitu. Ya. Bisa. Bang Taki, terima kasih waktunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan Amin. seperti harapan antum Amin, tadi insya Allah. ya. Karena tugas ini cukup berat juga sebenarnya kalau kita pikir berat karena di bulan puasa nanti. Waktunya Bang Weng gitu. Insya Allah kita atur waktunya biar enggak batalkan puasa gitu. Insya Allah kita jaga ibadah juga, masak juga tetap jalan begitu. Siap. Oke, sahabat kemanusiaan dimanapun berada, demikian tadi obrolan saya dengan Ketua Umum Hilal Merah Indonesia Persaudaraan Islam Habib Ali Al-Hamid, di mana beliau sudah menjalankan program Ramadan tahun ini berupa tadi dapur umat akan berjalan lagi juga program yatimnya. NTT dan NTB juga program-program yang kelanjutan dari
bencana-bencana sebelumnya serta bantuan non bencana seperti kaki palsu. Dan tadi juga Bang Taki sebagai mitra dari Hilal Merah Indonesia Persaudaraan Islam, beliau juga sudah siap ternyata untuk membantu kita semua dalam pelaksanaan program kemanusiaan. Oke, sampai di sini saja obrolan kami dari Hilal Merah Indonesia Persaudaraan Islam. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.